Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Putri Aulia. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di sini saya akan menjelaskan video edukasi mengenai The Bond of Nature Spirulina dengan dosen pengampu, Bapak Hairul Fadli, MSc APT. Membahas terkait spirulina, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, spirulina adalah makanan menarik yang kaya akan zat besi dan protein yang dapat diberikan kepada anak-anak tanpa menyebabkan resiko. WHO juga mendeklarasikan spirulina ini sebagai makanan masa depan terbaik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu spirulina. Jadi, spirulina ini adalah ganggang hijau biru yang bersatu, ganggang yang tumbuh subur di tempat yang hangat, basah, dan air tawar, di mana nama spirulina ini berasal dari kata Latin yaitu helix atau spiral. Spirulina ini diproduksi dari dua spesies yaitu Artospira pratensis dan Artospira massicum, di mana kedua spesies ini memiliki tempat tumbuh yang berbeda. Selanjutnya, sejarah dari spirulina, di mana pada abad ke-16, Dr. Darwin yang merupakan ilmuwan alga dari Jerman yang menemukan keberadaan alga yang berbentuk spiral dan menamakannya dengan spirulina. Kemudian pada tahun 1962, anggota dari Prancis yang menemukan bahwa orang-orang Galibo yang tinggal di sekitar danau di Afrika memiliki tubuh yang lebih kuat daripada orang yang berada pada waktu itu, di mana walaupun kondisi kehidupannya buruk dan sumber daya yang serba terbatas. Kemudian, orang Galibo memakan ganggang hijau biru yang ditemukan mengambang di permukaan yang terlihat. Ganggang ini adalah spirulina. Spirulina sebagai makanan masa depan. Kenapa sih spirulina ini disebut sebagai makanan masa depan? Karena kemampuannya yang luar biasa untuk mensintesis makanan terkonsentrasi dengan berkualitas tinggi lebih efisien daripada ganggang lainnya. Kemudian, spirulina ini juga mengandung 65 hingga 71% protein komplit dengan semua asam amino esensial dalam keseimbangan yang sempurna. Adapun kandungan aktif dari spirulina yang memiliki bobot persentase terbesar adalah protein, di mana protein yang memiliki persentase 60 hingga 75% yang meliputi asam amino esensial. Kemudian ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini memiliki persentase 15% yang meliputi polisakarida dan glikogen. Kemudian ada lemak yang memiliki persentase 5% hingga 8% yang meliputi asam lemak esensial dan gamma linoleic acid. Kemudian ada mineral yang memiliki persentase 8% yang meliputi Fe, Mg, Ca, K, Se, dan lainnya. Kemudian ada vitamin yang memiliki persentase 6% yang meliputi vitamin B kompleks, vitamin E, K, H, dan lainnya. Kemudian terakhir ada natural pigment, di mana memiliki persentase 6% yang meliputi phytocyanin, klorofil, xanthofil, dan beta-karotin. Selanjutnya, nilai gizi dari spirulina yang pertama itu mengandung 60 hingga 70% protein tanpa kolesterol dan menyediakan semua asam amino esensial yang jarang terjadi di antara makanan nabati. Yang kedua, makanan beta-karotin tertinggi di dunia yang mengurangi resiko kesehatan jangka panjang dan mendukung pertahanan tubuh. Yang ketiga, gamma linoleic acid, yaitu asam lemak esensial penting untuk tulang yang sehat, fungsi otak normal, pertumbuhan dan perkembangan, stimulasi pertumbuhan kulit dan rambut, dan regulasi metabolisme seperti lipid. Selanjutnya, senyawa pada spirulina itu terdiri dari steroid, flavonoid, fenol, phycocyanin, dan saponin. Selanjutnya, pada komponen aktif dari hasil analisa kualitatif terhadap biomasa kering Spirulina pratensis, pada penelitian ini positif pada senyawa flavonoid, fenol, steroid, dan saponin yang direaksikan dengan menggunakan reaksi Dragendorf, Meyer, dan Wegner. Pada uji screening fitokimia dari ekstrak Spirulina pratensis dengan pelarut etanol yang menunjukkan adanya senyawa terpenoid, saponin, protein, karbohidrat, asam amino, dan tidak terdapat senyawa alkaloid. Selanjutnya dilakukan uji pada senyawa yang terkandung dalam spirulina. Yang pertama itu dilakukan uji alkaloid menggunakan reaksi Dragendorf dan menghasilkan endapan merah atau jingga. Yang kedua menggunakan reaksi Meyer dan menghasilkan endapan putih. Yang ketiga menggunakan reaksi Wegner dan menghasilkan endapan coklat. Hal ini menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian pada uji flavonoid,
menghasilkan lapisan amil alkohol dan didapatkan hasil yang positif. Kemudian pada uji steroid menghasilkan adanya perubahan warna merah menjadi biru atau hijau, didapatkan hasil yang positif. Selanjutnya dilakukan uji pada fenol yang menghasilkan warna jingga, hijau hingga hijau kebiruan yang menghasilkan hasil yang positif. Kemudian pada uji saponin terbentuknya busa yang menandakan hasil yang positif.